Saat ini DPR RI memasuki masa persidangan 4 tahun sidang 2018-2019, yang artinya DPR RI melakukan tugas konstitusinya dalam rapat kerja, RDP, RDPU, serta melakukan kunjungan ke beberapa daerah di Indonesia. Untuk selengkapnya, mari kita simak pidato pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2018-2019 oleh Ketua DPR RI Bambang Susatyo dalam rapat paripurna ke-13, Senin 4 Maret 2019. Bapak sekalian, saya sejak kemarin banyak menerima telepon dari kawan-kawan kita anggota yang masih berada di daerah, mohon izin tidak bisa hadir karena meneruskan tugas-tugas negara, yaitu mensukseskan pemilu di daerah, sehingga mereka izin tidak hadir dalam rapat paripurna ini. Dan saya sebagai pimpinan mengizinkan, karena tugas negara juga jauh lebih penting, mensukseskan pemilu di daerahnya masing-masing. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati para wakil Ketua DPR RI, para anggota DPR RI, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan keempat tahun 2018-2019. Pidato kali ini saya beri judul Pesta Demokrasi Adu Visi, Bukan Caci Maki. Atas nama pimpinan DPR, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh anggota DPR yang telah melaksanakan kunjungan kerja serta menyerap aspirasi dari konstituen di daerah pemilihannya masing-masing. Semua harapan masyarakat tersebut perlu kita tindak lanjuti dalam rapat-rapat dan sidang-sidang dewan yang akan berlangsung sejak hari ini sampai tanggal 11 April 2019. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya melantunkan beberapa bait pantun untuk mencairkan suasana yang tampaknya sepi-sepi. Dari Jakarta ke Surabaya, lewat jalan tol, nikmat terasa. Selamat datang wahai para anggota, mari tunaikan tugas demi negara. Kapal berlayar menuju dermaga, membawa muatan dari mancanegara. Walau pemilu sudah di depan mata, kinerja DPR harus tetap kita jaga. Sidang Dewan yang terhormat, anggota Dewan yang saya muliakan. Di tengah semakin memanasnya suhu politik menjelang pemilu 2019, bangsa Indonesia disuguhkan oleh sebuah berita yang menyejukkan dan membesarkan hati, yaitu kesuksesan tim Garuda Indonesia U22 menjuarai Piala AFF 2019 baru-baru ini di Phnom Penh, Kamboja. Atas prestasi tersebut, atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan, kami menyampaikan rasa bangga dan ucapan selamat kepada talenta-talenta muda sepak bola nasional. Sudah saatnya mereka disiapkan dengan kompetisi berjenjang sejak usia muda dan puncaknya pada kompetisi yang profesional tanpa dikotori praktek pengaturan skor dan lain-lain. Semakin profesional kompetisi yang dia lakukan, semakin berkelas pula pemain-pemain yang berkiprah di dalamnya, sehingga akan menjadi bibit-bibit unggul bagi persepak bolaan nasional yang siap berlaga di berbagai kompetisi nasional maupun internasional. DPR juga menyambut baik rencana pemerintah untuk menggelar MotoGP pada tahun 2021. Segala persiapan dan kerjasama terus digalang oleh Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat, Pemerintah BUMN, beserta BUMN, dan pihak swasta. Ini dapil Pak Fahri. Pegelaran ini juga akan menarik wisatawan mancanegara ke Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pada saatnya kepada komisi-komisi terkait diharapkan dukungannya demi terwujudnya rencana besar tersebut. Masa persidangan 4 tahun sidang 2018-2019 ini akan berlangsung dengan waktu yang sangat singkat. Karena bangsa Indonesia akan memasuki hari pemungutan suara Pileg dan Pilpres pada tanggal 17 April 2019. Sebagai wakil rakyat, kita harus bekerja secara profesional
dengan penuh dedikasi kepada bangsa dan negara. Pimpinan dan semua anggota Dewan diharapkan tetap bekerja sepenuhnya untuk menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya, serta membela dan memperjuangkan aspirasi rakyat melalui pelaksanaan tugas fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kita akan terus berikhtiar untuk menjaga reputasi Dewan dengan kinerja yang stabil sampai akhir masa jabatan kita nanti. Rakyat Indonesia akan bangga jika DPR periode 2014-2019 memberikan legasi yang patut dicatat oleh sejarah dengan membuat undang-undang yang berkualitas serta mempunyai visi ke depan, yaitu undang-undang yang siap mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang maju, mandiri, adil, sejahtera pada usia 100 tahun kemerdekaan bangsa kita beberapa tahun yang akan datang. Sidang Dewan yang terhormat, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami juga menyampaikan rencana kegiatan DPR pada masa persidangan 4 serta berbagai kegiatan Dewan lainnya. Di bidang legislasi, kita mempunyai 34 rancangan undang-undang yang masih dalam tahap pembahasan pada pembicaraan tingkat 1 antara DPR dan pemerintah. Baik RUU yang berasal dari DPR, pemerintah, maupun yang datang dari DPD. Kita optimis 4 RUU dapat disahkan menjadi undang-undang pada masa persidangan ini. Adapun 4 RUU tersebut antara lain: rancangan undang-undang tentang perkoperasian. Yang kedua, rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dan yang terakhir, keempat, adalah rancangan undang-undang tentang ekonomi kreatif. Pimpinan Dewan meminta kepada seluruh pimpinan dan anggota alat kelengkapan Dewan bersama-sama dengan pemerintah untuk fokus meningkatkan kinerja di bidang legislasi. Mari kita rampungkan rancangan undang-undang yang sudah berlarut-larut itu dan sudah sangat dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah juga harus ikut memberi solusi dalam menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang yang sudah ditetapkan bersama dengan pemerintah dalam prolegnas. Jika komitmen pemerintah sama dengan DPR, maka pembahasan setiap rancangan undang-undang akan mudah kita selesaikan. Di bidang anggaran, DPR akan fokus pada evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2018. Hasilnya akan digunakan sebagai salah satu acuan dalam pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2020. Pimpinan DPR meminta kepada komisi-komisi untuk mendorong pemerintah agar terus berupaya melakukan percepatan realisasi belanja negara dengan tetap memperhatikan kualitas belanja serta prinsip efektivitas dan efisiensi. Hal ini diperlukan untuk merespon semakin meningkatnya risiko ekonomi global yang ditandai dengan koreksi prediksi pertumbuhan ekonomi dunia 2019 dari 3,7% menjadi 3,5% oleh IMF. Perlu percepatan realisasi belanja ini juga didasarkan pada capaian realisasi belanja negara per Januari 2019 yang tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya, yakni hanya 6,3% dari total belanja yang telah dianggarkan. Sidang Dewan yang terhormat, di bidang pengawasan, DPR akan melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap 11 calon hakim konstitusi untuk mengisi kekosongan hakim konstitusi yang telah berakhir masa jabatannya. DPR juga akan melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap 4 calon hakim agung yang telah diajukan oleh Komisi Yudisial. Selain itu, ada 16 calon anggota Dewan Energi atau DN periode 2019-2024 yang siap dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Pimpinan DPR berharap agar semua proses dilakukan secara transparan dan lebih cepat diselesaikan dalam masa persidangan keempat ini. Di samping akan memberikan pertimbangan terhadap calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dari negara-negara sahabat, DPR juga akan memberikan pertimbangan terhadap permohonan
Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Egwatu Konstantin Kweselaloka yang merupakan atlet sepak bola. Mengenai pelaksanaan tugas panitia kerja, dibentuk melalui alat kelengkapan Dewan, tim pemantau, dan tim pengawas DPR. Pimpinan Dewan meminta agar menyelesaikan tugasnya di sisa waktu kerja yang tersedia, serta menyampaikan laporan akhir dalam rapat paripurna DPR RI yang akan datang. Sidang Dewan yang terhormat. Dalam setiap masa persidangan, DPR terus berupaya meningkatkan peran diplomasi parlemen guna memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan diplomasi Indonesia di dunia internasional. Untuk itu, DPR akan mengirim delegasi untuk menghadiri pertemuan dan sidang atau konferensi organisasi parlemen regional maupun kerjasama organisasi internasional, antara lain sidang organisasi parlemen negara-negara OKI, Parliamentary Union of OIC Member States atau PIC ke-14 pada tanggal 11 sampai 14 Maret di Maroko. Kemudian sidang organisasi persatuan antar parlemen atau Interparliamentary Union atau IPU ke-140 pada tanggal 6 sampai 10 April 2019 di Qatar. Agenda sidang IPU ini meliputi sesi Governing Council, debat umum, serta sejumlah pertemuan komite dan beberapa pertemuan geopolitik lainnya. Sebelum menutup pidato pembukaan ini, saya kembali mengajak semua elemen bangsa, mari kita jadikan pemilu 2019 sebagai pintu gerbang menuju kemajuan dan kejayaan bangsa kita. Kalau kita sukses untuk sekian kalinya melaksanakan pemilu secara damai, maka Indonesia akan menjadi pendatang baru sebagai kampiun demokrasi baru di dunia. Karena itu, pemilu harus dijadikan sebagai persaingan ide dan gagasan, adu visi dan program, serta lomba kecerdasan strategi untuk meraih simpati dan dukungan rakyat. Mari jauhkan pemilu dari pertentangan dan pemusuhan yang dapat memporak-porandakan persatuan dan kesatuan nasional, apalagi sampai merobek-robek kebinekaan kita sebagai sebuah bangsa. Ideologi Pancasila dan NKRI adalah harga mati yang harus kita pertahankan dan kita bela sampai titik darah penghabisan. Sekali lagi, demokrasi adalah adu visi, bukan caci maki. Mengutip kalimat bijak seorang tokoh Muhammadiyah, Profesor Dr. Din Samsudin, yang mengutip Ali bin Abi Thalib, yakni, cintailah kekasihmu sedang-sedang saja, karena boleh jadi suatu saat kau akan membencinya. Atau kalau kita kaitkan dengan kondisi kekinian, cintailah pasangan calon presiden dan wakil presiden pilihanmu sedang-sedang saja, karena boleh jadi suatu waktu engkau akan membencinya. Ya. Begitu juga sebaliknya, bencilah dan musuhilah lawan politikmu sedang-sedang saja, karena suatu waktu bisa jadi kau akan memuja-mujanya ya, setinggi langit ya. Dan itu sudah banyak contohnya. Jadi kalau kita benci, bencilah sedang-sedang saja, musuhilah sedang-sedang saja, karena suatu saat kau akan memujanya setinggi langit. Dan itu sudah banyak contohnya. Kita semua memiliki komitmen dan memastikan stabilitas politik dan keamanan akan selalu terjaga, baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan pemungutan suara, serta perhitungan suara untuk pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif 2019 pada tanggal 17 April mendatang. Tidak ada perang total, tidak ada perang badar, atau perang apapun, apalagi sampai chaos, karena mayoritas elemen warga bangsa kita tidak ingin negara terperangkap dalam suasana tidak kondusif hanya karena urusan pemilu yang hanya 10 menit di bilik-bilik suara. Mari kita dorong generasi milenial untuk terus mengekspresikan kegembiraan menyosong pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019. Setiap komunitas harus menyuarakan aspirasi atau dukungan kepada dua paslon capres-cawapres dengan cara yang menyenangkan dan memikat, sehingga suasana pesta demokrasi
bisa dirasakan oleh semua orang. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang saya muliakan, akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR, dengan ini saya mengumumkan pada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan keempat DPR RI tahun sidang 2018-2019 akan dimulai sejak hari ini, hari Senin 4 Maret 2019 sampai dengan berakhirnya masa persidangan yang akan datang. Kepada semua anggota Dewan, kami menyampaikan selamat bekerja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi perjuangan kita semua. Sungguh indah si Raja Ampat, lautnya teduh, airnya tenang. Pesta demokrasi harus buat hati kita senang dan cerdas, bukan malah saling kemplang dan saling menghamburkan isi tas. Anak raja pergi ke Dumai, hendak meminang gadis jelita. Jika pemilu berjalan damai, Indonesia maju, rakyat sejahtera. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pidato pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2018-2019 oleh Ketua DPR RI Bambang Susatyo. Masa persidangan ini akan berlangsung mulai tanggal 4 Maret hingga 11 April 2019. Tetap pantau terus akun resmi media sosial DPR RI di Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube.